Alhamdulillahilladzi bijatihi wa jalalihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Juara sekali malam ini, biarpun hujan tapi tidak jadi penghalang untuk kita terus berbuat kebaikan. Di tariknya detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat, dan waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut. Bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Jadilah pemuda yang berprestasi, menyejarah. Kalau slogan pemuda hijrah di SIP itu peta perjalanan sejarah, dan kita bagian dari sejarah itu. Cinta kita karena sejarah, gitu kan ya? Lagu-lagunya Ainun Habibie ya. Jadi setiap apapun harus jadi sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya karena sejarah. Maka berbicara dakwah, berbicara sejarah. Jadi kehebatan anak muda sekarang itu satu, belum ada yang tua. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau panjang umur dia akhirnya tua juga. Jadi bukan tua dan muda ini. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk agama, bukan hanya untuk negara. Masa yang akan datang kewajibannya. Jadi tonggak sejarah, beri. Tadi tema saya di Unpar frekuensi dengan tema kita malam ini. Beri aku satu pemuda untuk menguncangkan dunia dan akhirat. Lagu dangdut pernah ada yang hits tuh, pemuda idaman. Ayo orang makan sok ngilu tahlilan jadi pemuda idaman. Jadi pemuda ini aset. Ya Soekarno pernah berteriak dulu, beli aku satu pemuda untuk merubah keadaan. Jadi saya senang dengan tema kita malam ini, tidak tema teoritis tapi praktek juga. Thank you Akbar buat yang sudah kontribusi makanan, dan ini harus dibudayakan. Wa'atimu ta'am, bersedekah dengan makanan. Kalau saya dulu lagi di Mekah, pasti pulang di masjid ada yang nawarin kopi, kurma, roti Arab, roti canai, terus parfum. Mereka paham dengan hadis. Dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, peduli, empati. Barang siapa yang memberikan makanan kepada ahli ibadah, itu akan jadi takbir, ruku dan sujud, akan jadi zikrullah. Artinya ada aset kita di sana. Maka tong pedit ya, donatnya sopotong ewang ngarugina donatnya terkadang hartenang. Apapun sejarahnya, apapun bentuk amalnya, itu akan jadi sejarah. Kenapa sholat sunnah itu harus pindah? Dengan gerakan berpindah itu kita sedang menciptakan sejarah, dan dunia akan menjadi saksi bahwa bumi yang pernah kita pijak, pernah kita pakai ibadah. Paham ya? Jadi kalau sholat wajibnya di saf 1 dan sholat rawatibnya mah pindah ke saf 2. Karena ada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digonjang-ganjingkan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika isi bumi keluar menjadi saksi, manusia hanya bisa berteriak, wa qala al-insanu malaha. Ada apa ini? Maka hati-hati maksiat dengan taat tipis kulit ari, detiknya sama, detik yang itu juga. Tapi kita beribadah, tapi teman kita atau sebaliknya sedang bermaksiat. Bumi yang kita pijak menjadi saksi. Berapa juta kilometer ke bawah, berapa juta kilometer ke atas. Pernah lihat video Zoom dari saudara dibalikin ke, semua akan jadi saksi. Jadi hati-hati amal. Terlebih masih muda, ciptakan sejarah kebaikan. Banyak tokoh, ada Ibrahim, ada Muhammad Rasulullah, ada Ismail, ada Yusuf,
Ada tokoh-tokoh muda, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, mereka berprestasi dengan apa yang mereka bisa. Ala makanatihim, di bidangnya masing-masing. Tapi untuk agama, catatannya, kita boleh belajar ilmu dunia, apa itu kedokteran, apa itu teknologi. Untuk mah, bohong. Kuliah di mana? Saya kedokteran di mana? ITB, itu nyambung. Teknologi ITB, loba itu di kedokteran ITB itu agama. Sehingga aww bakal tuh bohong kalau lagi dirayu sih. Bapak kamu bawaannya? Iya, kamu bohong. Bawaanmu polisi Bandung. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa kalau ya. Nah, termasuk dalam menciptakan sejarah nggak boleh tergesa-gesa. Be fokus. Apa yang kita cintai, starter, jalankan, kendalikan. Baik di bawah ke mana? Jangan ya bisa happy hari ini. Saya tanya ibu saya, mah yang paling konsisten nih gue sebagai anak paling gede Cika, namun Epi mah karena tinggal dari ngaji. Dari hujan, naik panas, naik poek, naik caang, ngaji. Ternyata hari ini jawabannya, dan itu menjadi peta sejarah. Sekarang menangis kalau tidak diberikan tenaga oleh Allah, namanya cerita kita hari ini. Karena cerita kita harus melahirkan sejarah. Tidak hanya berkumpul, dan kalau berkumpul mah ya koromi ngariung. Tidak hanya ngarendeng, yang irungnya ngarendeng, ya. Ngumpul jeung ngarendeng ada naon gitu. Menciptakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kebaikan. Karena barang siapa mengatakan sunnatan hasanatan kata Nabi. Barang siapa menciptakan sunnah software kebaikan, berapa follower yang mengikuti kebaikan yang diciptakannya, itu akan juara nantinya. Jumlah orang yang mengikuti. Andala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengikuti kebaikan, menciptakan kebaikan, lalu diikuti kebaikan itu dengan banyak orang dan orang itu melakukan, dia dapat poin dari sebanyak apa orang ini. Hadis multi level marketing dalam Islam. Sama kejahatan juga. Pertama ada copet di Bandung, sejumlah copet yang masih ada dan pernah ada itu dapat poin untuk pelopor copet yang pernah ada di Bandung. Siapa yang pertama membunuh manusia? Habil. Itu selama ada pembunuhan dia dapat poin. Ngerinya tuh di sana. Maka dir mantan maafkan aku yang dulu. Kalau Kang Boni pernah dengan kisah pribadinya dulu lagi jahiliyah mengateiskan banyak orang, sekarang dia balik lagi ke kampus mengeluarkan orang dari keateisan. Harus seperti itu. Atbi sayyi'ah bil hasan. Kalau dulu kita membagi minuman, ya, sekarang mereka harus diajak, dibagi kebaikan, dibagi hidayah, dan tangan harus lebih ringan. Membahela, mana yang mana kau milih, mana yang minum naon so gampang. Kenapa sekarang untuk sedekah jadi berat? Dan rezeki nagih Allah. Masa hitungannya sederhana. Tadi di Unpad Ustaz bagaimana menjaga konsistensi hijrah. Sebelum conjuring, konsisten, jujur dan ingat mati. Ya. Didinya di frekuensi eta, jadi apapun untuk mati. Karena kalaupun harus mati itu jalan hidup. Karena prinsip saya, dulu saya berani mati solo karir di kenakalan sampai wani mawon ke kejahatan. Sekarang harus menyatakan berani hidup untuk kebaikan. Karena mati bukan segalanya. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang mau hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Terlebih potensinya masih diberi muda. Kelapa muda tuh, kamu dibakar nih, buang toksin itu. Kalian masih muda, jangan terjebak. Itu amanah yang akan Allah tanya. Lantazula qadamu yaumil abdu, tidak bergeser kaki seorang hamba di satu hari kelak setelah kita wafat sebelum ditanya 4 hal. Satu, tentang anak muda. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, akan diminta bertanggung jawab. Karena menyesal selalu di akhir. Saya nyesel sekarang lihat Mujamil itu cemburu, lihat Taki Malik itu cemburu, lihat Ibrahim itu cemburu. Mereka bisa memanfaatkan masa keemasan, dan masa muda adalah masa keemasan. Maka jangan sia-siakan. Dan tentang pemuda ini disorot banget sama Islam. Ada hadis, tatkala semua orang tidak dilindungi dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah,
Ada 7 kelompok yang dilindungi. Salah satunya syababun qalbuhu mu'allaqun anil masyayikh, para pemuda yang hatinya terkait ke masjid. Kalau Rian, vokalis The Massive, kita bikinlah grup The Masjid yang mencintai masjid, dengan perhatian terhadap masjid. Kandoni dari Bang Boni, kemudian masjid kita cepat beres. Kemudian masjid caranya cepat beres, bikin software kemungkinannya. Yang menanam paku satu juga itu investasi yang terus akan mengalir. Tapi aneh, ke masjid mah rata-rata bung merek kacanya di lampu, hitungannya sok pegat. Apakah kalau lampu itu pegat pahalanya nangis? Oh enggak, ada lampu baru itu jasa lampu lama. Maka bangsa yang besar, bangsa menghargai jasa para pahlawannya. Tong nyangka malaikat tukang kiri. Tapi mah beda merek tehol hiji dinaril kok mereka pakai turunnya ada. Malaikatnya tukang kiri. Nah ini kan masjid mau direnov, pahala orang yang pertama ngadain masjid itu nggak hilang. Install ada berarti air juga ada hitungannya, termasuk masa muda itu dihitung. Tapi jangan terlalu percaya diri. Asuransi yang mana yang menggaransi besok kita masih hidup? Kalau besoknya sih oke ada. Seperti melihat hari ini dari hari ini kemarin nggak ada. Ternyata hari ini ada. Besok pun ada, tapi yang jadi yakin atau tidak, besok kita masih ada kan? Maka berapa umurmu sekarang? Jangan merasa muda, gagah, cantik, ganteng, sehat, dan kuat. Karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Ingat 5 perkara, istanibu khomsan qabla khamsin, sebelum 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Terlebih pemuda, gunakan kesempatan selasi diberi, semoga kita takkan menyesal. Ingat usia kita jangan disia-siakan, karena kita akan kembali. Repna, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satu poinnya adalah muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, kan? Sehat sebelum sakit. Itu episode yang kebagian semua. Makanya keren banget tema malam ini. Youth of Jannah, pemuda dambaan surga. Walaupun ada surga yang tak dirindukan. Yang kedua bakal muncul Desember. Dari Nuril, pemainnya tetap kata-kata. Selebi tawarin sih nggak sih kejadian. Sih terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya. Jadi kalau main sinetron tuh ya, efeknya tuh ke psikologi nanti, jadi rasa takutnya berubah jadi gairah. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi kita harus menjadi pemuda yang didambakan surga. Maka banyak ketika ada tawaran perang dulu, anak muda nyamper ke Rasul saya, tapi saya mah ada bukan Muslim ya Rasulullah. Perang dulu atau Islam dulu? Islam semua pakai. Islam dulu baru kamu perang. Ini sahabat keren banget, masih muda nawarin. Padahal bukan mukmin. Islam dulu, perang dulu. Islam dulu. Islam semua pakai. Islam, lalu menyatakan syahadat, lalu dia pergi berperang di garda terdepan, nggak perlu wafat hari itu juga. Ini kata Rasulullah, sahabat terkeren, amanah seetik, tapi langsung menang surga. Ke sholat, ke saum, haji jauh dari, tapi langsung syahid. Keren. Pemuda itu yang berbicara. Ibnu Abbas penghafal hadis, dia selalu menemani Nabi. Lapar kerjaan nanti pembelajar nih kagak nyel betul. Ya, jangan-jangan saya ngapalkan hadis teh efek daripada ngaji nancang konsumsi kesemana. Ibnu Abbas, saya kalau baca hadis itu kadang nangisnya. Ashabus Sufah, para pencari ilmu yang pesantren di Nabi, itu kalau belajar tuh gini, Rasul sendiri diganjel ke batu di talian, nahan lapar, pahit saat itu. Tapi semangat mencari ilmu seperti barudak kopok aslinya. Kan beda nanti. Dihelakeun itu. Sampai Rasulullah pernah
Nyuruh Ibnu Abbas ya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas kan yang banyak riwayatnya hadis. Anak kecil Ibnu Abbas itu 17 tahun. Dari 7 tahun sama nabinya, berarti 10 tahun ya bergaul dengan Nabi. Termasuk ada sab ketika sholat dua orang, ada sab sejajar, itu dari sana riwayatnya. Jadi Rasul tahajud, Ibnu Abbas ikut, cuman salah posisi, digitukan ke Nabi. Jadi bergerak boleh dalam sholat, asal atau ngomong pindah ke dia. Langsung gerakan, langsung pindah. Makanya Kak, kita lihat saudara-saudara kita ada yang mengamalkan sunnah itu, lamun ayah imam Abu Batur maju gitu kan, sama ayah Batur mundur, atau kalau masbuknya mau bikin jamaah lagi muter, itu harus ada ilmunya. Udah lihat jangan untuk bawa ilmu, kurang tersorangan dihadap di toel, tugasnya mencari baturan, sampai lupa. Sakitnya tuh di situ. Yang paling nyeri deh, orang ke saya nasab, kan tidak sah sholat berjamaah kalau nggak ada teman dalam saf itu. Makanya yang di depan, yang di belakang kalau nggak ada teman, ambil yang di depan. Itu ya, udah mundur, maksudnya seperti saya tak asup. Yang ini cuan-cuan, yang ketat deh. Tak ngomong. Ada yang ngerti. Berapa apa saya tak masuk di baturan yang mundur. Nah ini harus sama frekuensi dalam memahami sunnah. Nah kasus Ibnu Abbas itu ngikut Rasul, ini yang jadi dalil qiyam, jadi boleh ya berjamaah. Pindah ke sejajar. Ternyata Islam itu keren. 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 27 dalam sholat. Karena 1 banyak dihitungnya 27 derajat. Seperti di kehidupan aja, 1 aku, 1 kamu kan kita. Itu pemuda Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita baca banyak hadis dari riwayat beliau. Seorang anak kecil yang 7 tahun sudah hafid Quran, 30 juz. Kalau kita 70 tahun, juz 30 surat terakhir. Bedanya sedikit. Riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu setiap Nabi nyiapin buat Nabi air wudhu. Makanya dibarokahi ilmu. Dia nggak punya apa-apa, ngandelin pemberian. Jadi boleh menerima upah dari pengajian. Itu dari Ibnu Abbas. Yang menawarkan siapa yang mau ngaji. Sahabat tahu karena punya pekerjaan, kecuali nyari ilmu. Oh, Ibnu Abbas yang berahan. Sok mulai diurut ngaji kau udah. Kayaknya kan diupahi susu, roti saat itu. Rasulullah sudah tersenyum melihat Ibnu Abbas. Kelihatan wajahnya pucat karena mapapun hadis. Kata Rasulullah, Ibnu Abbas lapar ya? Ya, ada semangkok susu di mihrab di rumahku. Ambil nih. Ibnu Abbas satu ya Rasul, Pak hamba nggak tapi lapar. Enggak, bukan buat kamu. Bagiin dulu. Dibagikan nggak sama masjid? Darinya kurang menyopotnya dibagikannya 3 kilo ya. Jadi jamaahnya dilakukan. Tapi apa, ternyata susu yang semangkok itu cukup buat 1 masjid, artinya berkah. Dan Ibu Abbas dapat setengahnya. Jadi saya sama sepuluh loba. Aslinya kemarin dia mau pahit loba. Ini sabar. Sabarnya insya Allah kesel. Nah, yang paling keren dari pemuda yang namanya Ibu Abbas Abu Hurairah itu didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah faqihkan dia terhadap agama. Maka ada tafsir yang tidak dimengerti banyak sahabat, didatangi Ibnu Abbas Abu Hurairah karena dia dekat dengan Nabi, jadi paham sekali apa yang diterangkan Nabi itu kemana arahnya. Keren. Maka jadilah pemuda yang menjejarah, istilah agama nama ulil aidi wal absar, yang banyak melahirkan banyak karya. Makanya saya lihat tuh di Indozone-nya, karya kamu harus tahu. Jadi ada pemuda jalanan yang dia memikirkan sampah, jadi sehingga jadi replika Harley, jadi barang-barang unik tinu sampah, keren. Padahal dulunya dicap sebagai sampah masyarakat, tapi dia bisa mendaur ulang keadaan menjadi lebih bermanfaat dan indah di pandangan mata. Saya berharap pemuda Kopo ini seperti itu. Di bidangnya masing-masing, tidak harus menyaingi, tapi saling menyayangi.
Tidak harus menjadi pelakor, tapi harus jadi pelopor. Setuju ya? Saya mana tuh bisa nonton, saya mana masih apa sih? Gede, oke. Saya mana ngeprogram saja biar orang sujudnya nyaman karena tidak ada debu. Yes, banyak orang ikhlas yang tidak kita kenal. Saya mana jadi tukang peresan sendal, keren. Yang Allah lihat keikhlasannya bukan apa. Jadi pemuda yang menjejar. Saya lihat kasus yang muncul di Kick Andy ya, kasus positif. Jadi orang yang dipanggil Kick Andy itu orang-orang yang luar biasa, punya prestasi. Jelema teh gaweanna nya memuatan di masa pensiunnya. Jadi tiap aya paku nu nempel nu spanduk, bekas spanduk iklan itu baligo kan. Nu yang sering mah ya baligo nya gambar presiden, jadinya tulisannya badut hubungi. Pertanyaannya, amal apa yang sudah kita juarakan dan kita jagokan dalam perjalanan masa muda kita? One day one ayat, sehari seayat mulai subuh nanti, pagi alif lam mim seayat, nanti maghrib dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sehari dapat banyak. Atau pagi seayat, subuh sehadis, maghrib sehadis. Itu sebulan dapat 30 hadis, dapat 30 ayat. Keren. Daripada tinggal lihat Instagram hasil kopas kabeh eta, mending nyimpenan software kebaikan di dalam hati. Balighu anni wallah. Setuju ya? Jadi kita hilang amal-amal kecil sederhana, padahal itu bermakna. Kalau sudah mendarah daging, membentuk alarm biologis mah ngeunah dijalin ke innalillah karena terbiasa. NJGWL, udah kejuruan NJGWL. Innalillah, subhanallah. Ternyata subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Orang seluas apapun dosanya, Allah hapus dengan dua kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Dijatin anwar ketika dia menang 100 lebih. Subhanallah. Tenang jiwa. Harus ingin kelihatan manusia. Capek. Manusia sama PHP memberi harapan palsu. Bukan mereka yang kita cintai lalu mengkhianati kita yang sama, bukan. Kita yang terlalu berharap. Ya, sudah lepaskan dia. Nikahi aku atau tinggal. Jadi indahkan kehidupan ini dengan prestasi, reputasi, bukan dengan orasi, orang-orang isi kongres, nawangkong, beres-beres. Ya, nggak ada yang selesai masalah. Maka do it now, kerjakan sekarang, bukan duit nah, barang gawe teh. Do it now, kerjakan dulu. Nanti Allah tahu amalan kita. Berapa ribu hadis Abu Hurairah karena dekatnya dengan Nabi. Nah, teteh padilah nanti ketika kita baca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepadanya qala. Nanti di akhirat ditemukan dengan Abu Hurairah. Karena selebriti di surga. Evi, dulu kamu sok maca hadis riwayat Abu Hurairah. Tadi tanya jelema. Langsung nanti salam kemana tuh hadir. Tidak sejaman, tapi satu frekuensi. Aina mutahabuna bi ruhillah. Mana dulu yang saling mencintai dan menyayangi itu dasarnya ruh aku al-Islam. Kita nggak pernah ketemu Rasulullah, kita nggak kenal wajah Rasulullah, tapi begitu merindukannya. Nanti Rasul memanggil ummati, banyak dipanggil selebriti surga. Evi, cek Rasul teh keren. Siapa ya? Rasulullah hadir. Dia Umar kan? Umar dari Kalakman. Salah di itu mah. Ada 7 sungai Arab, sungai Homer, asli ori. Tanya pi Khalid bin Walid ya, gaul, naro kok. Itu mah bebas kan, karaoke juga. Tak sabar aina tuh makariu, di itu mah full facility. Ya ada cerita surga tuh keren. Jadi semua masuk surga umat Muhammad. Semua masuk surga. Belum mati dakhalal jannah. Asal ada iman gak Allah masuk surga. Tapi yang jadi masalah jangan dulu mampir ke neraka. Ini ada sekelompok umat Muhammad nanti jali kegela ke neraka. Terpeleset dulu karena amalan yang salah, campur ria,
campur sum'ah, campur sombong, campur riwer pokoknya. Nah, setelah amal jeleknya beres, kan dikumah di bahrul hayat, di sungai kehidupan, dijahit sampai stempel jahannam mijut mantan neraka. Kelak kan datang ke surga nanti, udah ngerti lah di mana wah naik angkot. Wah itu mah bahasa ahli surga mah itu kan tidak ada kedengkian ahli surga. Cuman Allah memberikan isyarat ada orang mukmin yang ke neraka dulu, itu yang kita cegah hari ini. Ulah nyimpang heula. Ini nanti ada ashabul A'raf ar-rijal di surat Al-A'raf. Nanti ada benteng antara neraka dan surga. Di sana sekelompok ar-rijal manusia yang amalnya berimbang. STM jadi sholat terus, maksiat jalan 50-50. Ditimbang sampai betul-betul detail kemana ngegebrusnya. Maka mistola penting menyejarah. Ulama udah ke neraka lalu berlama-lama di sana. Di bawah itu dijelaskan pinggiran-pinggiran neraka tuh berwarna kuning, itu yang menjadi manusia yang kemudian dihidupkan, dicuci, disimpan di halaman surga. Cing, terlambat dan kurang mau gue semuanya karamoy ya. Terus salah dengan pernak-pernik yang dijanjikan oleh saat itunya. Terus anu bermobil lalu Ferrari-nya. Boni ngaliwat pakai Harley teh. Mana Bon? Kita harus sono Pak Kompo. Oh, ayo taruhlah datang kieu melihat paradise, keindahan gerbang surga. Tentunya mengeluh dalam hatinya, ya Allah, kalaulah di tamannya saja setelah pulang dari neraka. Bener, cek Allah teh na tamanna hungkul. Sok, Allah teh kan bagus. Kata Ramana outbound. Ningali terasnya keren gitu ya Allah. Terasnya janji Muhammad tadi ya. Geus di kebonna teh maju deui ka terasna. Ningali ruang tengahna. Oh, janji Muhammad. Ternyata keindahannya. Maka ada 8 tahap surga. Maka pemuda idaman surga, pemuda yang berprestasi dan menyejarah, sabar kuncinya hari ini dengan apapun godaannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih juara. Kan nikmat di dunia mah sedap ceker berpikiran dia. Ladana paling kan kepokas kan dia. Dicet sampahnya. Nah, di sana mah enggak ada speed tank. Semuanya sudah protein semua. Baca gerak juz 2930 tentang sifat surga. Mulus lagi si bidadari teh tertanggung sampai terlihat transparan, kebayangnya. Jika handphone casingnya transparan, kebayang. Jadi bukan surga wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala aqlun mutasawwar. Surga itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan mata, pikiran yang terbatas. Dengan ucapan, surga bisa digambarkan ini can surga. Karena setitik air perbandingannya di lautan lalu kita celupkan tangan, nah nikmat dunia mana hanya di dia, setitik pisannya. Maka uiddat lil muttaqin, surga itu untuk orang yang bertakwa yang aduhas samawati wal ardh, satu orang nyata dapat jatahnya teh seluas bumi dan langit, satu orang lagi. So, rek naon mangga, rek futsal mangga, nya rek lulumbatan pek, karena cinta kita. Engkau rek dibawa ke Bali wae, wow, bawa ke mana tuh Thailand wae, wow, paradise, sana yang naon. Jadi itu mah sekali ngomong baru berhasrat sudah ada percepatan. Orang mau kan dulu memohon dulu ikhtiar, kan sabar, suka kecepatan, suka percepatan. Maka pemuda yang juara adalah mempercepat mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka orang Palestina tidak takut kematian karena yakin iman kepada hari setelah kehidupan ini, akhirat setelah dunia, setelah akhirat setelah dunia, hidup setelah mati. Keren. Semua juga pengen masuk surga ya. Yang malas mau perginya ya. Benar ya? Mau masuk surga? Ayo ini itu. Kalau aku tak saya kawin. Oke,
berat, tracknya berat. Kalau nggak yakin berat. Tapi kalau yakin aja, kan ada lagu Sunda gitu, setapa. Kita teh soundtracknya lagu The Vocal Disciple. Mapai jalan satapak, ngajuk-juk ka hiji lembut, teu karasa capena, sabab aya duit teang. Semua hit ada di sini. Hujan angin dordar gelap, eueuh tempat keriuhan, sanajan awak rancucu, teu paduli ka jeung kenapa bisa se-eksis itu? Sabab aya nu dijuju. Nya siapa? Ya kembang teh yang mengganggu hati. Sok urang, wah kuburan lewat kebun awi lewat kubogo mah aslinya ban kempes antap dengan dari pamajikan ya kubogohan mah kapuncu tandem duaan berat nggak ada kayak bungkut ya berat sekawin mah honeymoon sepedana nu eta kene tanjakanna nu eta kene nu diboncengna eta kene da rasa teh beda turun mah berat maneh aing geus butis geus bitis nya dulu padahal dulu mah enggak diciwit nepi ka ketihan ge sakit enggak mulai nama naon dia mau maka perlu ada mahabbah. Rasa cinta yang abadi itu bukan karena tapi walaupun karena Allah nggak ada matinya. Senang Ustaz ada di surga ya cemburu di itu nggak ada, karena tanda indikasi seorang masuk surga itu ada. Apa yang mau dicemburukan? Seganteng apapun suami kita, kalau amal kita baik seperti istrinya Firaun itu siapa? Asia ya, dia akan dapat bidadara surga, cowok-cowok ganteng gorondong surga ya. Sama kalau amal suami istri ini sama di surga, pemuda ini sama di surga, nggak ada jealous, nggak ada. Dan kieu mantu maneh wae, brand new kabe, newcomer kabe, jeung perawan terus, keren nggak? Kita burulah ala surga, sampai dunia lega. Can karasa ayeuna. Seperti gini contoh surga, nah ya. Nikmatan nih, oh nikmatan nih lisoib. Dua kenikmatan bagi orang yang sahur. Satu, ketika berbuka. Laparnya seharian, ningali oli rem ge jam aja. Di berangmanya. Ningali kana boga jiga kembal. Berpuasa manya. Ningali cucuk jiga korma. Ya. Dikoleksi dahareun teh. Pas ngong ada mah, ku teh manis ge ngahulang. Gitu. Bahagia. Maka berbukalah dengan yang manis. Kayak bulan puasa, Anda bisa deh, bisa lebih manis. Itu seorang belum ada banget seorang. Dulu aku kencing manis, tapi alhamdulillah semenjak ngaji sembuh kencingnya tetap manisnya berharum. Tapi tidak cukup berbuka dengan yang manis, berbuka harus dengan yang pasti. Cuma manis juga kalau nggak ngasih kepastian. Tapi tidak cukup juga dengan orang yang pasti. Kalau nggak mau diajak berumah tangga ya, jadi berbukalah dengan keluarga. Itu lebih aman. Cuma manis, sok pasti, tapi tidak mau diajak berkeluarga. Ya, rek muka naon coba. Muka lu jauh. Ya. Maka surga itu harus kita buka dengan prestasi. Bukan dulu ketika ada tawaran perang, pemuda mencoba daftar. Karena Rasul begitu indahnya menggambarkan janji-janji Allah, lalu terpresentasikan oleh sikapnya. Eksis tahajud, eksis sujud, eksis ruku, tidak terbawa gelombang dan arus. Maka tugas kita ini berat di arena kehidupan yang deras, arus pengaruhnya,
harus mampu melawan arus karena bintang muncul di kegelapan. Pohon tumbuh bukan dari parfum yang wangi, tapi dari pupuk yang bau. Maka jangan pernah mencerca kegelapan. Lebih baik jadi setitik cahaya yang temaram tapi menerangi. Ya. Jadi pemuda yang bisa be yourself dalam kebaikan. Jadi diri sendiri walaupun memang resikonya dipoyokan. Mana ke masjid wae ya. Naon sih di masjidnya ada koktaran, sholat wae. Kan itu nyakitin mun urangna iman can bener. Biarin aja udah, karena dia nggak paham bijak jadi nanti. Saya ngerasain lezatnya sholat. Ayo mungkin sholat, sana ya, saya menang hidayah udah. Ajak aja terus, jangan bosan. Gurih saya sholatnya asli lah. Diminta, tapi kitanya jangan berbohong, bener nggak? Sholat orang senikmat kan? So, berat. Tapi semua akan cie-cie pada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Mantap, orang husnul khotimah lihat wafatnya seri. Ayah nu jahat tapi wafatnya seri. Ternyata teman-teman pakai untuk palsu. Beda nih. Senyum. Karena ketika mati itu dilewatkan klise perbuatan kita. Kalau baik senyum dia, ngikutin ke atas, lepasnya lu. Tapi kalau buruk, itu kan diriwayatnya gitu. Pertama orang kafir itu ditepuk-tepuk. Keluar, kontrakan BAB. Kuota BAB, nggak mau orang kafir itu, betah. Nurut wae cek malaikat itu diambil paksa dari mulutnya. Oh, banyak orang socks. Ya. Kenapa dulu ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Mangga ya Allah. Enak tuh kalau cobainnya malam ini ya. Mau tidur wudu dulu. Kalau yang suka pakai tasbih pakai tasbih, terserah. Atau pakai ruas jari. Lepaskan tidur kita dengan dengan ayat kursi Al-Falaq, Anas. Coba lalu la ilaha illallah. Mimpinannya indah aslinya. Ini treatmentnya buat para jomblo yang belum dapat jodoh. Reksaretnya wiri dulu. Sugannya diberi lu namanya. Nanti kudu kawin sebenarnya. Ini tanging itu memang kudu. Kudu resikoan, coba kita ganti personnya. Kan kudu rajin mau kasus. Itu nikmatnya juara. Subhanallah. Saya dapat ilmu ini waktu di penjara dulu. Nggak ada kegiatan mau tidur. Janji ya, ganggu lagi ya. Dulu dapat pengalaman dari penjara, experience karena kegiatan pikiran stres yang bebas. Mau yang di penjara tuh kayaknya aja jangan luar. Di luar hanya jalan roh nih. Kelakuan itu benar. Wih, itu asik juga. Cobaan dah gratis sama kayak kuota. Ambil wudhu, bersihkan tempat tidur. Maksudnya ngamalin sunnah. Ini kan bagian daripada penyejarahan masa muda yang diisi dengan beramal sholih, mengamalkan sunnah. Itu efeknya di dunia surga di akhirat. Betul. Indah mimpi. Capek apapun kalau kita mau tidur wudu dulu, tahajud pun dibangunkan. Asli itu. Bisa lewat, kalau saya punya anak kecil sejak kira namanya tuh. Kadang anak kita yang bangunin. Ya Allah, enak dibangunin. Kita minta enggak, ya kita mau pelit meminta juga bagi ngasih. Kalau pelit minta, ya Allah bangunkan aku untuk menghadap. Itu pemuda yang menyejarah dan berprestasi. Treatmentnya gini, kalau belum terbiasa, niatan pasang alarm handphone. Alarm kan taat ke majikan, jam beberapa di settingnya pasti disadar. Ini udah pertama mati langsung pada mandi, pada di kenal. Karena SMA 1x3 pasang deh alarmnya di konsistensi yang tetap.
Besoknya bunyi lagi, kiri nih, diuk, Pareman, Tong Makassar, diuk. Oh, tunduk, tarik. Nah, besoknya bangun kiri nih kan 1 kali 3 kalau obatnya. Sudah 3 kali 1 mau 1 kali 3. Nah, sukma rada ngaleka anu cai. Cabak tiris balik tiris. Manja ya wajah ya. Nah, untuk kesekian kalinya wudu lebar ke wudu sesuatu. Proses. Jalani. Ayo lama kan ngejot, ayo naik tahajud, langsung mandi isu-isu. Pakai panas diri sholat subuh itu. Nggak bisa. Artinya, jadi pemuda yang menyejarah itu harus tahu ilmu, menjalani sesuatu itu. Tahu siapa yang penemu lampu pijar teh? Thomas Alva Edison cacakan sekolahnya Alva wae. Mantap menggelar Alva ke, cari izin, cari sakit. Tapi karena fokus dinyatakan gila oleh masyarakatnya karena tidak pernah. Tapi lahir tak jasa. Islam apa anak dia bisa. Jadi ada software yang kita ciptakan lalu kita lakukan lalu menjadi inspirasi ketika orang melihat kita sedang melakukan itu. Ya, mun Eka Ramdhani naon kelebihanna kemarin. Urang sehari kita main bola di kamarnya. Lagi di Malaysia kan. Sehingga pele baheulanya orang tidur mun ramah tahajudna dia main bola tengah malam di laut. Citakan kumaha edan atuh pada sukuna sarua. Jarina ditinggalin 5. Kaki Beckham juga sama. Cuma kenapa berbeda gitu? Pola mengolahna. Urang mah suku nu eta lain jadi tendangan emas nincak timuni. Ngeri gitu loh. Ya, padahal detiknya sama, saatnya sama, potensinya sama, tapi kenapa lahir jadi prestasi yang berbeda? Tergantung pengolahan. Ini malam ini kita berbeda banget. Biasa nonton TV, minum kopi, ya, lebihnya selfie. Tapi sekarang ada ngaji gitu. Beda. Dan ini akan berbekas dan jadi sejarah. Bumi aja jadi saksi. Justru itu yang menghantarkan kita nanti kelak adanya memetik hasil menuai tanaman dari apa yang kita tanam walaupun kecil. Maka amal yang dicintai wahai para pemuda, kata Nabi, ahabul amal dawamuha wa in qalla. Amal yang kecil tapi konsisten. Yusuf jadi raja karena konsisten beribadah kepada Allah. Masih muda, ganteng, sibuk, raja ahli ibadah. Mau cowok seperti Yusuf? Bagus gue barangnya. Edisi limited atau limited edition. Masih muda, menyejarah, raja, tapi ujiannya juga ada. Sibuk, ahli ibadah. Mantap ayeuna beungeut teu sabaraha sok sibuk teu daek ibadah ngeunteung ka Yusuf. Asli. Terus Ismail. Keren ya? Masih muda itu waktu. Ya abatib satajiduni. Ya abatib ma tu'malun. Satajiduni insyaallah nasabirin. Enak. Ayah dapat perintah semalam bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Baik, Ibrahim berdiskusi. Bagaimana pendapatmu ke pemimpin mah arogan gitu, sok menguasa. Bapak penting mimpi bulu masjid mana? Bulu nangkara. Nah, semalam bapak mimpi dapat wahyu, kamu harus disembelih. Bagaimana pendapatmu? Ada diskusi, ini pendidikan buat keluarga. Gimana kamu diskusikan pendapat kamu gimana? Ya abadi wahai abah, kalau memang itu perintah, matuk malun laksanakan saja perintah itu. Satajiduni insyaallah minasabirin, menyejarah. Mati kan? Tapi kurbannya jalan. Keren kan? Siapa pelakunya? Pemuda. Yusuf, Ismail, ahli hadis, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, belum Ammar bin Yasir, banyak ya itu. Makanya baca buku tuh semangati lagi kembali baca buku. Jadi tokoh, makanya mah googling pemuda-pemuda harapan surga ada banyak. Ibrahim salah satunya, Musa juga. Ya, semua dari tunas harapan gitu. Maka pramuka melawan tunasnya. Ini yang akan merubah paradigma prestasi sebuah keadaan negara tuh pemuda. Kalau sudah hancur pemudanya,
Sudahlah, tidak berharap lagi. Masa bangga jadi bagian dari pada pembentukan perjalanan sejarah malam ini di Kopo. Ini tidak akan sia-sia, akan jadi tongkat estafeta kemudian. Kebayang kalau generasi ini tidak dirubah pola bergeraknya seperti ini. Kebayang barudak segede ngomong nangis dengan membaturan nabi ngaran Hasan Ibrahim di berengaran bukolotna, tapi di geruan ngaran istiwahu di ngaran soalnya Hasan geus menggorong mana geus garing ngageruan budak Hasan Ibrahim itu buatan mana nyet anjing tuh, jadi geus ganti ngaran anak orang monyet yang anjing ngobrol biasa minta mau baturan anjing berat tuh nyet. Pas kababaran kita ka imah pamintan di kamu kan atau anjing. Apa-apaan gitu. Karena cetakan di luar. Dia al-musahabat itu tasriqul tabi'ah. Hati-hati persahabatan itu mencari tabi'ah, mencuri tabi'ah. Dokter rumah sakit jiwa teh ya. Dokter teh nyambut urang sahareu. Saya ayo sareng saya saya pun tanya tapi udah balager di rumah sakit jiwa. Saya bukannya namanya Nugelo gawe. Namahin Pak perawat di sana ya. Di Ustaz, ditinggal saya nuker ngusep, make nyere, make benang, aya cangkang dirukan kieu. Kata dokter teh jeung kajebak deui. Tinggal puji tinggal. Saya dia teh pasien nya terang. Terus saya nuker ngusep, aku Nugelo. Ditanya dia teh sudah dapat ikannya. Ada Nugelo mencerong. Dokter gelo. Dokternya ngusep na teh halna. Kan jadi bingung Nugelo tuh. Persahabatan. Karena lingkungannya seperti itu tiap harinya. Aya deui Nugelo teh kieu nya. Enggak isuk disiplin. Lempang, terus balik kanan, terus naik. Di luhur seuri. Itu cek perawatna. Ustaz eta teh sudah 6 bulan di sini. Hayang naon eta gelona kitu disiplin jika mah yang jadi paskibra nya dan naik turun seri. Jadi satu ketika satu ributnya mau ditunjukkan jelema di sing era ada teman saya perawat yang penasaran naon sih tiap geus naik mali kawetan tuluy seri dia naik disimpan maafna tuluy naik mali geus di luhur bener mali kawetan yang seri ternyata di tembok belah itu ada tulisan Putih seri gelo. Ternyata eta nu gelo geus cager ngan can dibebaskeun mun nebus. Awas nu gelo kan nu gelonya. Gua itu nu cager teh. Gua nu gelo. Kita mulai dari hati yang disebut gelo pun nu gelo. Carekan nu gelo carekan deui tu nu gelo bersih carekan. Sakidah gelo antepkeun. Ade nu gelo teh dina bak kosong dina bak saat kieu jiga nama lauk. Kieu bajuru. Eta dokter dapat berapa ikannya? Menang 2 jeung nu nanya. Dokter disangka lauk. Menang 2 jeung nu nanya. Nu gelo teh nu mana? Perlu kali-kali ke rumah sakit jiwa. Biar bersyukur hidup. Dari Islam tidak ada istilah orang gila. Yang ada musolgun, orang yang termusibahi pikiran. Sehingga kelebihan mereka apa coba? Rufi al-Qalam, dicabut catatan amalnya dari 3 kelompok orang. 1 orang pingsan sehingga ia sadar, orang tidur sehingga ia bangun, orang gila sehingga dia sembuh dari kegilaan. Dan perjalanan itu karena hayang jadi muazzinnya, teka taekan, wah adana itu nu gelo ngeunah-ngeunahna. Keadaan Madinah gelo itu jadi amal soleh itu. Nanti terus sananya gawe adan sholat dah yang jadi ustad dikatakan sholat gitunya. Nah dicatat jadi amal baik. Walaupun dia maksiat nu gelo. Tapi nu gelo di Cicabe itu, Cicabe pablan itu. Tapi cemburunya nu gelo ge. Jadi nu gelo kawinnya nu gelo deui. Di jero kardus ya pokoknya mah. Itu mah babaturan nu hiji parbut awewe eta. Dasa gelo-gelona jelema nu gelo. Aya benerna, bentas mah culang cileun. Sok siapa pemerhati sosial. Jadi nu gelo mah sagelo-gelona nu gelo, bentas mah culang cileun, sing katabrak meureun nya. Jeung mun hujang iuhan. Nya. Jadi tidak total gelo di urang.
Tetokang, ayam kena kontrol. Yang mun atuh di Garut. Nah, galoan. Siapa lo cicing? Ya, teka kanggo ku atuh. Artinya ini kearifan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Awas kamu gila dunia sehingga kamu lupa akhirat. Kamu gila keadaan sehingga kamu lupa masa usia kamu, termasuk masa muda kamu. Sehingga kamu tidak menyejarah, tidak berprestasi, tidak berinvestasi satu hal yang bisa dibanggakan di hadapan ilahi nanti. Masa muda, masa keemasan, maka jadilah pemuda yang dirindukan disebabkan menyejarah. Sok saha tokoh pemuda anu dikenal menyejarah. Justin Bieber tuh kemarin konser di Inggris muncul ke panggung kerandeng we penonton nate bobotkeun mikna ini ternyata nyanyi kamu lupa ngaji jadi teu pernah usah ngabobotkeun miknya tuan digogorok-gokan. Padahal saya bisa bersikap seperti Justin Bieber. Ini ada banget tuh tapi jauh. Kan ini pengajian bukan konser. Maka saya sabari aja gogorok-gokan. Dan ini edisi spesial karena selama ngaji kakak di Beksona aku gogorok-gokan. Ini jadi sejarah bagi saya. Keren tau. Ya, Justin Bieber punya sikap gitu, punya jalan. Ini harus tegas, berani tegas. Ya, jadi selamat menikmati jamuan nama Allah berupa kesempatan berbentuk masa muda. Jangan disia-siakan dalam ketidakjelasan. Berat sama dijingjing, ringtone sama download yang positif-positif aja. Tapi yang ajakannya itu yuwas-wisu guru irahadei menghubung orang kan gitu ya. Apalagi cepat informasi muda. Emang umur punya kamu? Emang umur punya kamu? Gak bisa. Yakin bakal berumur panjang? Berapa usia kita sekarang? Sudah punya amal apa? Pernah nyakitin orang? Sudah minta maaf? Masih sok sibuk untuk tidak beribadah kepada Allah? Lalu hari esoknya punya siapa? Kan belum begitu kan? Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda kuas-kuasin, udah tua tinggal bongkoknya. Semangat. Kau masjid. Tanya nurani seneng gak lihat anak muda di shelter depan? Tanya, kita pelakunya jangan seneng lihat orang seperti kita nganterin orang mati. Siga si eta we nu diantarkeun nya. Urang nganterin baturan maot. Ya kemarin kan ada yang meninggal di sini. Ya ternyata siga si eta pada orang itu dalam koridor antrian karena hidup ini seperti eskalator. Bergerak tidak bergerak maju, keanggesan. Hati-hati. Masa muda bukan segalanya, tapi jangan disia-siakan. Ya. Saya mudah-mudahan bermanfaat adanya dan tetap di 103,9 Hit Radio semua hit ada di sini. Ya, ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ya, dari mana Ki? Dari tadi. Pertanyaannya, Sirot yang lihat sejarahnya ini kita baca-baca sama-sama. Nabi Muhammad kalau dengar azan hadis yang Aisyah keluarkan itu pernah ini terus sahabat-sahabat Nabi juga. Terus terakhir saya baca Imam Tirmidzi sebelum meninggal sampai matanya buka karena senang disiapkan. Juara ya? Ada amal-amal jauh juara ya? Nah itu makanya pertanyaannya sampai bisa berbuat amalan ekstrim seperti itu apa ya? Latar belakangnya ya. Kalau Imam Tirmizi dia buta karena rajinnya menangis saking takut kepada Allah. Kalau Muhammad dengar adzan tuh merinding. Sampai di keutamaan adzan yang tempo hari saya terangkan di net TV. Kalau setan dengar adzan, setan tuh lari terbirit-birit, terkentut-kentut, di riwayat hadis itu terkencing-kencing. Kalau adzan kumandangan tuh lari. Tapi setan adzan mau balik diri, asup deui kana jajaran maka luruskan dan rapat. Ayo urang mah ngariung di masjid, adzan balik heula teu balik deui. Leuwih adzan di setan. Yang saya malu dengan pertanyaan barusan, Nabi itu merinding mendengar adzan sekelas Nabi. Ayo urang mah kosok sih. Adeg adzan teh lurus adzan deui.
Karek kayak dia, atuh namanya mah sholat duhur setengah tilu. Ya, ada apa? Ada satu pemahaman tentang makna yang terdengar. Idza zukirallah wazilat qulubuhum tuliyat alaihim zadatuhum iman. Karena paham apa yang diperdengarkan, baik itu bacaan Quran ataupun ada, Nabi paham merinding. Orang mau merinding dengan sesuatu yang tidak pasti ya. Suka merinding buru-buru, suka kunaon eta. Kudu teu pasti merinding teh. Rasul mah karena pasti ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kemudian pemahaman itu kunciannya kenapa bisa timbul powerful dalam pengabdian, sikap, aplikasinya lebih ke ekstrim, lebih ke buta. Ada sahabat yang keren lagi tuh, diriwayatkan. Jadi ada di hidungnya itu seperti sungai kecil. Sama kasusnya rajin menangis. Di gawean teh jeuri. Saking takut kepada Allah, dan Umar salah satu pelakunya. Sampai ada seperti sungai kecil karena rajinnya menangis. Ayo nama ayah garisan letikna beungeut teh urut di pesel ka poet ku beusina. Jadi beda banget. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita mah sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit tidur, karena sedik-sedik sare. Jadi setikna 2 kali. Nah, apa motivasi stimulus mereka sampai ekstrim dalam amalannya, ekstrim positif? Karena yakinnya total. Waktu rabbaka hatta yakin yakin. Ibadah kalau teh full yakin, jadi nggak banyak perhitung. Kalau Khadijah menghabiskan harta untuk agama lewat suaminya, kalau Abdurrahman bin Auf yang tadinya terkaya dan masih muda dihabiskan hartanya untuk agamanya, sampai kasus Abdurrahman bin Auf itu, tapi pas matinya kafannya ditarik ke bawah, mukanya ke kiri, ditarik ke atas, kakinya ke kiri. Berapa orang kaya, hartanya dihabiskan. Karena wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik. Ayat dari sahabatnya memawa boe karena dia keras hati. Jadi senantiasa bawa kapan itu mengingatkan setiap kapan itu terlihat. Nah, amalan orang mengingatkan karena eta naon. Maka saya katakan conjuring, konsisten, jujur dan ingat mati itu kuncian yang saya rasa efektif. Jadi orang ke ngalamun ingat mati seperti istighfar astagfirullah. Jangan mati dalam keadaan melamun. Itu rahasianya. Jadi yakinnya fully, yakinnya totally. Makanya perlu ilmu seperti ini untuk memperkuat hasanah. Bagaimana melengkapi keyakinan itu betul-betul fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada mujahadah, nantinya ada kesungguh-sungguhan. Keren pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Jangan tidak proaktif, bukan? Dari sister saya mungkin, dari apa? Ya bagus lah, di Singapura TI saya tanya. Singapura hasil. Ya kalaupun tema kita malam ini mudah-mudahan menjadi sebuah stimulus, motivasi untuk kita mengambil sikap jalan mana yang akan kita pilih. Wahadainahum najdain. Karena kita selalu berpapasan di tiap detik itu dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil keputusannya, dan kalau bisa ambil keputusan terbaik. Maka jangan jauhi Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, berdiskusilah dengan Allah biar Allah yang memilihkan yang terbaik buat kita. Jangan memilih dengan pikiran dan perasaan, karena semuanya fatal morgana kalau tidak melibatkan Allah. Ya, surah Bismillah, masa kemasan golden ways, ya super sekali, jangan disia-siakan. Kita bermuhasabah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni masa muda kami, usia muda kami, sampai titik akhir kami berusia di titik ini. Kami terbukti Engkau masih menghidupkan kami sampai malam ini. Ampuni jika kami sering dan dominan melupakan-Mu. Padahal Engkau terus mengurus kami, mengurus kedip mata kami, mengurus seluruh alam yang ada di dalam tubuh kami. Kau lindungi, tapi kami jarang melindungi diri dengan aturan-Mu, ya Allah. Tapi sakit hatinya kedua orang tua kami ketika anaknya kami yang dilahirkan, lalu mereka melihat kami tenggelam dalam neraka. Sementara kami pernah melihat orang tua kami ketika kami terzolimi, tersulut api dunia saja, mereka sedihnya luar biasa. Bagaimana mungkin nanti kalau kami masuk neraka, betapa sakitnya kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Mereka tidak bermaksud melahirkan sosok anak yang telah ingatnya kepada-Mu.
Semoga Engkau ampuni keduanya ya Allah. Ampuni dosa anak-anak yang pernah menzolimi kedua orang tuanya. Ampuni kelalaian orang tua yang tidak pernah mengingatkan anak-anaknya kepada tauhid kepadamu ya Allah. Ampuni mereka. Kami adalah peluput, ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau cerahkan kami malam ini dengan ingat kepadamu, sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan usia kami yang kami entah tidak tahu kapan batas waktu untuk setiap kami. Ya kalaupun wafat malam ini ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sedang memiliki wudhu. Wafatkan kami dalam keadaan kami ruku dan sujud. Wafatkan kami ketika kami mendoakan saudara-saudara kami di sujud kami, termasuk sedang mendoakan kedua orang tua kami. Wafatkan kami dalam kesyahidan ya Allah. Wafatkan kami dalam kesyahidan supaya kami terbebas dari hisab setiap kami. Karena bagi kami hisab adalah masalah yang memperlambat dan menghambat memasuki surga yang Kau janjikan bagi setiap kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam kesyahidan. Karena Kau berjanji orang yang mati syahid Kau bebaskan di surga. Ampuni dosa-dosa kami yang terasa dan tidak terasa ya Rabb. Ampuni dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja. Ampuni dosa kami yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ya Rabb. Kalau Allah tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, ampuni kalau kami sering menzalimi diri kami sendiri, menggunakan pikiran untuk berburuk sangka kepadamu, salah menyimpulkan dari apa yang kami lihat, bukan kebenaran yang kami dapat, malah yang ada keresahan yang kami terima gara-gara hati kami keras dari apa yang kami lihat. Ampuni dosa mata ini kalau mata ini sering menggunakan untuk bermaksiat, jarang membaca mushaf, jarang membaca hadis, jarang membaca ilmu. Tapi Engkau tidak butakan kami, padahal Engkau berhak dan berkemampuan untuk memberhentikan siapapun yang ingkar kepadamu. Ampuni jikalau kami jarang bersyukur dengan nikmat mata ini yang menyedihkan bagi kami setelah dapat ilmu. Betapa banyak dosa mata ini kepada orang tua kami yang pernah kami menyinggung dengan lirikan kami. Ketika ada satu keinginan kami yang tidak terpenuhi saat itu dari orang tua kami, mata ini sinis kepada kedua orang tua kami. Tapi Kau tidak butakan kami. Kau masih kami berikan kesempatan untuk melihat indahnya dunia. Sementara kami sering ada saudara kami sudah buta, tapi mereka lebih bersyukur daripada kami. Banyak orang buta yang hafal Quran, tapi kenapa kami yang Kau cukupi nikmat dengan nikmat melihat begitu berat untuk membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah, bagaimana mungkin masa muda kami menjadi masa kemasan bagi kami kalau Engkau tidak bimbing dan tuntun kami. Ya Allah, ampuni dosa mulut ini yang kadang ada yang kurang kalau tidak berbohong di setiap hari. Bagaimana mungkin kalau kami wafat dalam keadaan sedang berbohong? Betapa buruknya nasib kami. Karena Engkau tidak suka orang-orang yang mendustakan, yang berdusta. Ampuni dosa telinga ini ya Allah, yang lebih sensitif kepada hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Jarang sekali sensitif kepada panggilan-Mu, para muazzin-Mu. Ampuni apapun dosa kami ya Allah. Terlalu banyak ternyata hanya Engkau yang tahu. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, bagi Engkau mudah melumpuhkan kami supaya kami tidak bergerak maksiat. Tapi terima kasih malam ini Engkau masih ringankan langkah kami ke rumah-Mu untuk kami mengkifarati, menghapuskan dosa-dosa kami dengan cara kami yang kami mampu. Maka di dalam doa malam ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ringankan langkah kami untuk mencapai menggapai ridho-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu dan ampun di sisa hidup kami. Akhirnya kami sadar selama ini kami sering jauh meninggalkan diri-Mu, sementara maut semakin dekat dan mendekati tanpa mengenal waktu. Tuntun kami, bimbing kami di sisa hidup kami sebelum datang ajal kami. Jadikan akhir hayat kami pada ujung akhirnya tersenyum padamu ya Rabb, tersenyum padamu. Wafatkan kami dalam kesyahidan, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam kami sedang sujud ruku ya Allah.
senyumkan kewafatan kami. Biarkan yang kami tinggalkan mereka menangis karena sedih ditinggalkan oleh kami. Izinkan kami tersenyum simpul kepadamu ketika ajal kami datang, menandakan kematian kami baik. Ya Allah, tutupi aurat kami. Mastur aurat kami, tutupi aurat kami. Ya Allah, jangan kau percikan api neraka yang kau janjikan kepada siapapun para pemaksiat. Itu yang kau percikan kepada kami. Makanya kami bermohon kepada ampuni seluruh dosa kami. Bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami tersenyum melihat wajah-Mu ya Allah kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, yang malam ini berkumpul di sini, jadikan para pemuda yang didambakan oleh-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, menjadikan siapapun yang hadir malam ini yang orang tuanya sedang sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan melangkahkan kakinya ke masjid anak-anaknya, orang tuanya disabut rasa sakit dan penyakitnya. Allahumma rabban nas adhil ba'syashna syafila syifa 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 ya Allah, teman kami kemarin ada aktivis pengajian yang sudah kau jemput, sampaikan selamat kami kepadanya, rahmati beliau. Siapapun yang lebih dulu wafat mendahului kami, termasuk orang tua kami, peluk dengan pelukan terlembut-Mu ya Allah. Siapapun yang punya hutang kami, orang tua kami, atau siapapun kami, lunasi ya Allah dengan cara-Mu, dari sisi kehendak-Mu. Wahai Zat yang Maha Kaya, bebaskan hutang-hutang kami. Ya Allah, siapapun yang belum berhaji dan berumrah, izinkan kami mendatangi rumah-Mu, Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Kami ingin berziarah ke makam Rasul kami, hanya sekedar ingin mengucapkan salam langsung di atas kuburnya, karena beliau ada di sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, kehendaki pilih kami untuk sering mengunjungi Madinah, sering bertawaf di hadapan Ka'bah. Izinkan kami menikmati jamuan rahmat-Mu, berhaji dan berumrah bersama kedua orang tua kami. Kami yang membimbingnya langsung ya Rabb. Betapa bahagianya kedua orang tua kami ketika melahirkan kami, sehingga kami bisa membahagiakan mereka dengan menuntun mereka beribadah kepada-Mu ya Allah. Sudah indah sekali pikiran kami dan mimpi kami ya Allah. Sudah hangat terasa tangan ayah dan ibu kami di ketiak kami. Kami kebelikan mereka berputar bertawa. Allahu Akbar, yasir wala tu'asir. Pemuda jangan dipersulit ya Allah. Ya Allah, rumahkan kedua orang tua kami yang belum punya rumah, dengan rumah yang layak berkah, barokah, sakinah, mawadah, warahmah, sebatas tempat istirahat di usia senja mereka. Tenangkan jiwanya dengan perubahan kami anak-anaknya, membimbing kesolehan. Ya Allah, siapapun yang ingin menikah dan belum ada jodohnya, permudah, datangkan, pilihkan dari sisi kehendak-Mu jodoh yang soleh dan soleha. Mudah urusannya ya Allah, barokahkan umurnya, permudah pencarian rezekinya. Ya Allah, banyak sekali hajat kami ini, tapi Engkau Maha tahu apa yang tersembunyi di hati kami berupa keinginan, harapan, dan cita-cita. Hasanahkan hidup kami dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ya Azizul Hakim, ya Wahidul Ahad. Allahumma inni as'aluka anta Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, la ilaha illa anta subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.